Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Oke, hari ini sebagaimana yang saya dapat diinformasikan oleh ketua tingkat ya, untuk angkatan ini, ya untuk mengajar mata kuliah isolasi senyawa bahan alam. Ya, hari ini saya akan membawakan untuk pengantar dulu alkaloid. Ya, jadi untuk alkaloid bagaimana cara mengisolasinya, sebagaimana yang saya pernah jelaskan di kuliah kimia organik bahan alam tentang alkaloid juga dan flavonoid. Ya, jadi sudah kalian ketahui bersama untuk alkaloid itu seperti apa. Nah, oke, saya mulai langsung saja ya. Jadi untuk hari ini, nanti setelah saya kuliah, nanti kita perkenalan juga satu-satu dari kalian, karena kemarin saya kayaknya belum ada perkenalan waktu pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi saya ingin kenal lebih jauh satu-satu ya. Jadi hari ini karena waktu kita ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 1 jam 40 menit. Nah, jadi nanti 40 menit, mungkin sekitar 1 jam saya ngajar, kemudian nanti 40 menitnya kita pakai untuk perkenalan. Nah, jadi hari ini kita bisa sambil interaktif mempertanyakan kalian asalnya dari mana, kemudian studinya farmasi umum ya, kelasnya apa, A, B, atau C, siapa ketua tingkatnya, siapa sekretarisnya. Karena kalau misalkan saya nggak tahu ketua tingkatnya, sekretarisnya, nanti akan susah nantinya. Nanti akan susah untuk komunikasi, karena kita nanti akan, mungkin tahun depan kita udah mulai offline, full offline ya. Nah, jadi yang pastinya saya kemungkinan juga sudah selesai tugas belajar, jadi kita akan bertemu langsung di kelas nanti. Jadi harus tahu, karena beberapa kali yang saya lihat kemarin ketemu sama mahasiswa 2020 atau 2021, kalau 2022 mungkin masih perkenalan ya, 2021 itu kemarin masih banyak yang belum tahu dosen siapa gitu ya. Jadi dosen siapa, laboran siapa, orang staf prodinya siapa gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ya, saya share dulu screen-nya. Ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat jelas slide-nya saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Kalau tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Jadi jangan takut ya untuk bertanya ke saya. Oke. Ini kalian jumlahnya ada berapa? Satu angkatan ini 100 berapa? Ayo, ketua tingkatnya siapa ini? 150-an, Pak. 150-an ya. Oke, nanti pada saat perkenalan nanti saya cek nanti apakah jumlah kalian 150-an atau enggak. Jadi kalau enggak hadir pada saat perkuliahan ini nanti mempengaruhi penilaian dari sikap dan perilaku ya. Jadi absensi kehadiran juga itu penting, karena kalau tidak hadir di sini di mata kuliah saya jangan pernah ada yang titip absen seperti itu ya, jangan pernah ada. Nanti ada konsekuensinya masing-masing. Jadi untuk perkuliahan saya itu kalian harus wajib hadir. Jadi kalau kalian ingin dapat 100% bisa ngikutin ujian, jadi kalian harus hadir 100%. Tapi ada persyaratan, jika tidak hadir satu kali atau mungkin 80% ya, lebih dari 80% itu baru boleh untuk melaksanakan ujian. Jika kalian tidak mencapai 80%, maka kalian otomatis tidak bisa ujian. Nah, berarti kalau tidak bisa ujian, yang rugi kalian sendiri ya. Oke, untuk materi kita yang pertama, ini berkaitan dengan alkaloid ya. Nah, jadi di kimia organik bahan alam, mungkin ini kuliah
kelanjutan dari kimia organik bahan alam, di mana kalian sudah mengetahui apa itu alkaloid kemarin ya, sifat-sifat alkaloid apa, sifat fisikanya, kimianya, kemudian karakteristik alkaloid seperti apa. Nah, hari ini nanti saya akan bahas kembali untuk pengenalan alkaloid seperti apa, dan kita akan masuk ke proses isolasinya. Jadi disimak baik-baik karena alkaloid ini isolasinya termasuk yang spesifik. Caranya juga spesifik, agak berbeda juga dengan senyawa-senyawa pada umumnya. Untuk alkaloid sendiri, nah ini kita pendahuluan dulu ya. Nah, karena saya orangnya menyukai sejarah ya, dari zaman saya SMA saya suka sejarah. Jadi alkaloid ini telah digunakan sebagai obat selama ratusan tahun dan beberapa menjadi obat utama. Nah, jadi alkaloid ini sudah digunakan sebagai obat selama ratusan tahun. Jadi beratus tahun yang dulu alkaloid ini pertama kali ditemukan, yaitu alkaloid yang pertama ditemukan morfin ya, morfin, dan itu digunakan sebagai obat analgesik ya. Jadi fungsinya sebagai analgesik, tapi juga morfin ini punya sifat aditif ya, aditif atau membuat halusinasi. Nah, jadi ada beberapa alkaloid yang dulunya ditemukan, ya termasuk juga quinin ya. Quinin itu berasal dari pohon kina, ya yang digunakan sebagai obat anti malaria. Itu juga termasuk penemuan alkaloid pada zaman-zaman dahulu. Nah, kenapa dikatakan sebagai obat utama? Karena dulunya obat tersebut murni ya, senyawa dalam bentuk senyawa murni. Nah, senyawa alkaloid yang ditemukan selanjutnya kemudian kita perbaharui terus ya, karena kemajuan teknologi di tahun yang sekarang ini, maka alkaloid itu bisa disintesis. Nah, disintesis menjadi beberapa alkaloid yang mempunyai fungsi yang lebih baik, mungkin efek sampingnya berkurang, kemudian khasiatnya juga lebih baik gitu ya. Jadi misalkan contohnya, oh ada gugus misalkan kurkumin, ternyata kurkumin itu disintesis ada metoksi kurkumin gitu ya. Terus atau misalkan bis metoksikurkumin. Nah, itu salah satu contoh senyawa sintesis juga gitu ya. Mungkin ada beberapa yang di dalam ditemukan di alam secara otomatis gitu. Jadi pada saat disintesis diganti mungkin ada hidroksilnya, ditambahkan hidroksilnya, kemudian berkembanglah menjadi penemuan obat-obat baru. Nah, itu jadinya senyawa alkaloidnya menjadi lebih hebat lagi ya hasilnya. Nah, jadi alkaloid ini sudah ditemukan sejak ratusan tahun. Ya, jadi di mana morfin juga disintesis dari tanamannya Papaverum ya, Papaverum somniferum itu, Papaver somniferum itu ya opium ya, disebut opium juga ya. Nah, kemudian yang kedua, grup atau kelompok metabolit sekunder terbanyak yang ditemukan di organisme hidup, contohnya tanaman dan hewan, yaitu contohnya ya katak, serangga, vertebrata laut, dan lain-lain. Jadi alkaloid ini tidak ditemukan hanya pada tanaman, ya. Jadi selain tanaman juga ditemukan di organisme hidup. Nah, contohnya katak. Tapi alkaloid yang terdapat katak ini adalah alkaloid yang sifatnya toksik. Ya. Alkaloid yang terdapat katak, kemudian serangga, kemudian vertebrata laut, ya. Jadi organisme laut itu terutama pada seni laut, ya, jamur-jamur khususnya jamur-jamur laut itu banyak ditemukan senyawa alkaloid. Ya. Nah, jadi di mana juga masing-masing senyawa alkaloid ini memiliki khasiat masing-masing. Ya. Jadi khasiatnya ada yang sebagai antibakteri, mungkin ada yang anti kanker. Jadi banyak manfaatnya dari alkaloid. Nah, kemudian selain ditemukan di tanaman dan hewan, juga alkaloid ini juga mempunyai sifat neuroaktif. Jadi sifatnya neuroaktif yaitu berinteraksi dengan reseptor di ujung-ujung saraf. Jadi mengaktifkan sistem saraf. Nah, alkaloid yang dimaksud di sini sifat yang neuroaktif ini artinya dapat digunakan untuk pengobatan terutama penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, contohnya itu kayak Alzheimer, kemudian
ada berbagai macam lagi penyakit yang lainnya yang berkaitan dengan saraf ya. Nah, jadi itu bersifatnya neuroaktif. Jadi yang sarafnya awalnya tadi lemah, kan kalau Alzheimer kan pikun-pikun gitu. Nah, memperbaiki pikunnya seperti apa, mengaktifkan saraf sel sarafnya kembali gitu. Nah, jadi banyak alkaloid itu mempunyai sifat neuroaktif. Ya. Kemudian setelah pendahuluan tadi kita masuk ke definisi alkaloid. Nah, jadi senyawa organik ya seperti yang kemarin yang telah saya tampilkan di kuliah sebelumnya, itu senyawa organik dasar yang memiliki satu atau lebih atom nitrogen biasanya dalam cincin heterosiklik. Nah, dilihat dari strukturnya ini efedrin, ya efedrin ini bentuk ininya di luar ya, di luar dari cincin heterosiklik. Kemudian morfin, nah morfin ini dia berada di luar juga ya, di luar juga NCH3-nya di luar, kemudian nikotin, nah nikotin ini dia di cincin heterosiklik, nah kemudian capsaicin ini dia berada di luar heterosiklik juga, kemudian kafein dia di cincin heterosiklik. Nah jadi ada memang yang alkaloid yang berada di dalam cincin heterosiklik dan luar heterosiklik. Nah, tapi pada dasarnya alkaloid itu banyak terdapat pada di dalam cincin heterosiklik. Kemudian untuk klasifikasi alkaloid, ya ini dua kelompok utama alkaloid. Yang pertama non-heterosiklik atau atipikal alkaloid atau protoalkaloid. Nah, contohnya hordenin, efedrin ya. Tadi kita lihat strukturnya efedrin. Nah, efedrin kan dia non-heterosiklik, artinya NH-nya berada di luar ya, di luar dari si benzen. Kemudian heterosiklik alkaloid atau tipikal alkaloid. Nah, heterosiklik alkaloid ini dikelompokkan ke dalam 14 grup menurut nitrogen alami cincin. Yang pertama kelompok pirol, pirolidin, alkaloid tropan, piridin, dan piperidin. Nah, jadi banyak sekali klasifikasi alkaloid ya hingga mencapai 14 grup. Nah, jadi dari kelompok pirol, kemarin kita sudah belajar kemarin banyak ya, kalau tropan, kemudian ada piridin, piperidin, kemudian ada berbagai macam jenis lagi alkaloid yang lainnya kemarin ya, banyak sekali tipenya yang semuanya ini mempunyai fungsi masing-masing, gitu ya, mempunyai khasiat masing-masing. Nah, kemudian struktur dan efek fisiologi dari alkaloid ya di dalam farmasi. Nah, ini bisa dilihat atropin. Atropin ini alkaloid tropan tadi ya, atau skopolamin ini digunakan dalam sediaan mata atau oftalmologi. Nah, di mana atropin ini ya kalau sediaannya kan yang ada di apotek biasanya atropin sulfat. Nah, atropin sulfat ini dapat mendilatasi pupil pada mata. Nah, kemudian morfin. Nah, morfin di sini digunakan sebagai anti nyeri atau analgesik ya. Jadi kalau misalkan orang operasi, misalkan operasi untuk menahan sakitnya, biasanya ditambahkan morfin ya. Jadi untuk digunakan sebagai obat anti nyeri atau analgesik gitu. Atau mungkin kita ada nyeri yang lain juga kita bisa gunakan obat morfin ya. Tapi biasanya morfin di sini telah dicampur ya bersamaan dengan obat lain yang untuk mengurangi efek dari aditifnya tadi. Nah, kemudian berberin ini antibiotik ringan untuk radangnya. Jadi berberin ini ya seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau ada N positif berarti dia termasuk dalam quaterner alkaloid. Nah, dan alkaloid quaterner ya, jadi ada N di sini, kemudian ada ion positif. Jadi berberin ini termasuk dalam alkaloid quaterner. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini termasuk dengan alkaloid tersier. Ya. Jadi ada alkaloid tersier, ada alkaloid quaterner. Nah, di mana berberin ini dia berfungsi sebagai antibiotik ringan untuk radang. Sebenarnya berberin ini khasiatnya banyak, sebagai anti bakteri yang lain juga bisa gitu. Banyak studi-studi literatur ataupun penelitian yang terbaru, berberin ini banyak sekali digunakan. Bahkan diuji cobakan ke anti kanker juga bisa, gitu ya. Mungkin tapi mungkin khasiatnya tidak
besar antibiotik. Jadi khasiatnya mungkin sedang, moderat gitu ya. Kemudian untuk struktur dan efek fisiologi alkaloid dalam farmasi yang selanjutnya ini, nah quinine ya, quinine ini sebagai anti malaria. Kemudian ada reserpin, ya ini reserpin ini digunakan sebagai anti hipertensi. Nah, kemudian kafein yang terdapat pada kopi, nah ini bulan. Makanya kalau ada orang ngantuk, ya, ada orang ngantuk, kemudian dikasih kafein, jadi tetap melek gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ngantuk, minum kopi itu kita kalau mau begadang, ngerjain misalnya kalau kalian banyak tugas, ngerjain laporan, mungkin nggak tahan ngantuk, kalian minum kopi. Nah, ini bisa menggunakan bisa dia karena ada kafein di dalam kopi tersebut, makanya bisa digunakan sebagai stimulan. Kemudian, nah ini yang selanjutnya ada anti kanker ya. Jadi anti kanker ini yang sering dijumpai pada tanaman. Nah ini senyawanya vinblastin, vincristin, vindesin ya. Jadi ini terdapat pada disebut dengan vinca alkaloid. Jadi alkaloid vinca. Jadi nama tanaman itu vinca minor. Nah, vinca minor ini makanya nama senyawanya ditemukan banyak vin-vinnya. Vinblastin, vincristin, vindesin. Jadi awalnya vin-vin ya. Nah, ternyata di alkaloid vinca minor ini banyak berfungsi sebagai anti kanker. Ya. Nah, jadi ini termasuk dalam juga alkaloid indol. Ya. Kalau dilihat di sini ada kombinasi ini dan ada di sini kan ada cincin seperti ini, ya, makanya termasuk dalam indol, alkaloid indol. Kemudian, nah kita masuk ke metode pemisahannya. Nah, bagaimana cara melakukan pemisahan alkaloid ya, sehingga diperoleh dari mulai ekstraksi, fraksinasi, isolasi, dan kromatografinya seperti apa. Kita lihat ya. Nanti di gambar juga akan dilihat isolatnya seperti apa bentuknya. Tapi biasanya dengan metanol atau etanol. Jadi kalau kalian sempat melihat kakak-kakak tingkat kalian di lab, itu kakak tingkat kalian menggunakan rotary evaporator. Nah, jadi biasanya digunakan alat ini untuk menghilangkan pelarutnya. Jadi ada proses penguapan pelarut hingga habis ya, hingga menguap semua pelarutnya dari hasil maserasi. Nah, maserasi ini kan direndam. Si tanamannya tadi dari simplicia, bentuk simplicia yang sudah dikeringkan, kemudian direndam di dalam toples, kemudian dibiarkan selama 2-3 hari ya, sampai mencapai tingkat kejenuhan ya, titik jenuh. Nah, kemudian setelah diperoleh, kemudian disaring tuh airnya. Ini biasanya menggunakan metanol atau etanol. Setelah itu dilanjutkan ke penguapan pelarut dengan menggunakan rotary evaporator. Jadi dipindahkan dia ke labu ini, labu evaporasinya. Nah, kemudian ditaruhlah di sini. Nah, kemudian setelah itu nanti alatnya berputar terus, labunya berputar terus sehingga nanti didapatkan ekstrak ya. Ekstrak ini nanti dia kental bentuknya. Jadi disebut juga ekstrak kasar, atau kalau benar-benar kering itu biasanya mungkin dibantu sama penguapan melalui water bath atau mungkin diangin-anginkan ya sampai pelarutnya itu benar-benar hilang gitu. Karena kalau pelarutnya ada, seperti metanol ini kan dia sifatnya toksik, nanti bahaya untuk dikonsumsi. Misalkan untuk kita mau buat ekstrak gitu ya, kalau ada metanol, nanti dia akan bersifat toksik. Nah, etanol juga sama ya, cuma metanol kan dia lebih bisa menyebabkan kematian gitu. Kalau etanol kan mungkin kalau kebanyakan minum alkohol itu bisa menyebabkan mabuk, tapi juga efeknya juga lari ke ginjal, hati, dan sebagainya. Jadi itu yang untuk pembuatan ekstraknya, untuk menghilangkan efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, kemudian setelah diperoleh ekstrak, nah ekstrak yang ini kan tadi mengandung
alkaloid ya, ekstrak yang tadi yang sudah mengandung alkaloid, kemudian dilanjutkan dengan proses fraksinasi. Nah, fraksinasi ini ekstrak yang yang mengandung alkaloid ini dilakukan ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi itu kan ada padat cair, ada cair-cair. Nah, biasanya digunakan untuk alkaloid ini ekstraksi cair-cair. Nah, prinsip dari ekstraksi cair-cair ini adalah pemisahan dua pelarut ya, yang masing-masing berbeda fasenya. Jadi ada air sama minyak. Ibaratkan kalau kalian tahu minyak sama air kan, nah minyak biasanya berada di atas, air berada di bawah, karena berat jenisnya air itu lebih besar daripada minyak. Karena berat jenisnya air itu satu kan, fase terjadi makan apa ya bagusnya coba. Coto Makassar. Soto Makassar, misalnya kalian makan soto Makassar itu ada kan minyak-minyak di atasnya, kalian di bawahnya kuah, itu artinya terjadi pemisahan dua fase. Nah, pelarut organik ini banyak macamnya, ada kloroform, ada N-heksan, kemudian ada etil asetat, kemudian ada N-butanol, dan juga air. Ya. Biasanya itu yang umumnya digunakan ya. Nah, untuk pelarut tertentu yang digunakan di alkaloid ini biasanya menggunakan pelarut namanya diethyl ether. Nah, diethyl ether ini mempunyai titik didih yang sangat kecil ya. Jadi kayak misalkan pada saat kita mau menguapkan si pelarut di rotary evaporator, nah itu kita hanya gunakan 20 derajat Celcius. Jadi tidak bisa kita gunakan suhu yang lebih tinggi, karena kalau suhu yang lebih tinggi itu akan menyebabkan nanti labunya kita itu bisa pecah gitu. Pecah karena terlalu tinggi titik didihnya kita ke 30, dia akan cepat panas. Jadi hanya gunakan 20 saja, dia akan cepat menguap karena dia termasuk cepat menguap. Jadi pelarut yang tadi itu akan turun ya. Nah, jadi kan di alat itu kan ada yang untuk di sini kan ada vakum, kemudian ada chiller, ada pendinginnya. Nah, di sini biasanya di sininya kan panas nih. Yang untuk nah, di sini kan ada alat yang di sini untuk mengatur suhunya. Jadi biasanya di sini suhunya panas yang di water bath ini. Nah, di sininya akan turun pelarutnya yang labu yang bulat ini ya. Nah, di sini tekanannya mengatur si vakum masuk ke sini dalam keadaan vakum. Nanti kemudian si pelarutnya itu turun nanti ke bawah. Nah, pelarut yang dari hasil diuapkan. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk ngaturnya si diethyl ethernya atur di suhu pada rotary evaporatornya ya, sama kecepatan juga. Ini karena alat ini juga dilengkapi sama kecepatannya berapa RPM, rotasinya berapa per menit. Nah, jadi kalau kita gunakan kecepatannya sesuai, kemudian suhunya juga tidak terlalu tinggi, maka akan menyebabkan proses ekstraksinya berjalan langsung. Nah, biasanya itu pelarutnya yang digunakan diethyl ether ya. Nah, kemudian di bawahnya ini biasanya dengan air. Kemudian biasanya juga nanti ada proses yang menggunakan asam basa ya. Untuk alkaloid ini ada proses asidifikasinya, asidifikasi dari alkaloid. Karena yang kita mau ambil nanti kan alkaloid itu kan dia mempunyai sifat basa. Jadi kalau dia dalam keadaan basa, maka alkaloid itu nanti akan tertarik di dalam keadaan basa. Nah, jadi diethyl ethernya nanti akan dibuat dalam keadaan basa, baru kita bisa dapatkan si alkaloidnya yang kita inginkan. Karena kalau dia bentuk asam, nanti juga akan tertarik si asam-asam lemak, kemudian ada pengotor, ya. Jadi impurities atau pengotor yang disebut dengan pengotor itu akan masuk di dalam asam. Gitu. Jadi kalau kita basah, kita akan tarik alkaloidnya. Nah, jadi itu prinsip dasar dari fraksinasi ekstrak yang mengandung alkaloid ya. Jadi ekstraksi menggunakan ekstraksi cair-cair. Nah, alat ini dinamakan, ada yang tahu nggak alat ini namanya apa?
Halo, ada yang mau jawab? Menggunakan apa ini? Corong pisah, Pak. Ya, corong pisah. Ya, nanti kalau kalian praktikum atau penelitian, nanti kalian akan gunakan corong pisah. Nah, jadi corong pisah ini nanti bisa diatur nih ya, keran untuk turunnya. Nanti kalian kalau mau matikan kalian putar dulu gitu. Jadi jangan di fullkan, nanti kalau enggak dia ke bawah semua, nanti bercampur bercampur semua. Tuh. Nah, nanti proses ekstraksinya juga dilakukan berkali-kali ya. Jadi misalkan kalau kita pakai kloroform atau etil asetat, nah kita biasanya sampai 3 kali sampai benar-benar dia larutannya itu bening ya. Larutan yang kita tarik itu jadi bening. Awalnya kan pertama keruh, berarti senyawa yang kita inginkan sudah tertarik semua nih. Nah 2 kali ada sisanya, 3 kali, nah benar-benaran habisnya sih 3 sampai 4 kali itu udah bening ya. Jadi kemudian airnya dimasukin lagi kembali, kemudian ditambah lagi pelarut yang lebih polar. Biasanya kan kalau ekstraksi cair-cair kan dia bertingkat ya. Jadi selain kalau dia pakai dietil ether, kemudian dipakai lagi lanjut lebih polar lagi kloroform ya, kloroform tarik kloroform, dapat tahu alkaloidnya dari kloroform, kemudian ditarik lagi etil asetat ya, etil asetat juga sifatnya semipolar kan, jadi ada yang alkaloidnya yang mungkin dia dipolar, bisa bertahan di polar, kemudian ada juga alkaloid yang di nonpolar ya, karena biasanya alkaloid dia ada di bagian nonpolar biasanya. Cuma tidak menutup kemungkinan di area polar juga ada. Kemudian jangan lupa untuk corong pisah juga di shake ya, diguncang. Jadi sebelum diekstraksi ini diguncang dulu, digojok ya, sampai benar-benar udah bercampur, nanti dia lama-lama terpisah ya, pisah antara dua fase tersebut. Jadi setelah diekstraksi baru didiamkan, nanti akan terpisah nih. Jadi si senyawanya akan masuk ke masing-masing yang disukai. Nah, makanya ada prinsip like dissolve like ya. Jadi senyawa yang polar dia akan tertarik di polar, larut polar. Kalau senyawa yang non polar dia akan suka ke bagian non polar. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini paham ya, ini prinsip dasar ekstraksi cair-cair. Kemudian, nah kita masuk ke proses fraksinasi, ekstraksi cair-cair senyawa alkaloid. Bagaimana proses fraksinasinya? Kita lihat dulu ya. Yang pertama, nah ekstrak metanol tadi yang udah diperoleh itu nanti diasidifikasi dulu dengan HCl 2%. Nah, digunakan si konsentrasinya HCl 2%. Dan diatur pH 1-2 menggunakan kertas lakmus. Nah, ini kita untuk memastikan dia benar-benar asam apa enggak sih. Siapa tahu HCl yang 2% kita buat itu terlalu banyak milinya sehingga pH-nya jadi 3 atau 4 ya. Jadi nggak sampai pH 1 dan 2. Nah, jadi HCl 2% kita ambil mungkin hanya berapa mili, mungkin kita buat di corong pisah yang kecil atau juga bisa gunakan gelas kimia ya. Jadi dilarutkan dulu si ekstrak ini tadi dengan HCl 2% ya, mungkin 50 mili, kemudian dimasukkan ke corong pisah. Nah, dan ditambahkan dengan air. Jangan lupa ya, ditambahkan sama air sesuai dengan perbandingan. Kalau 1:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:3, gitu dan seterusnya. Nah, kemudian diatur pH-nya 1-2. Jadi untuk memastikan apakah dia asam atau tidak. Kalau dia basah, kita tambahkan lagi HCl-nya, gitu ya. HCl-nya yang lebih pekat, HCl yang lebih pekat, atau jangan HCl yang kebanyakan air. Gitu. Atau perhitungan kita yang salah, kita ulangi lagi, tambahkan HCl 2%. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan dietil ether sebanyak 3-4 kali. Nah, jadi sudah kita cek tadi ya, kita aduk di gelas kimia. Oh, dia 1-2 nih pakai kertas lakmus, baru kita siap masukkan ke corong pisah. Kemudian ditambahkan dengan pelarutnya tadi, dietil ether. Karena dietil ether ini dia selain dia nonpolar, dia sangat bagus untuk menarik alkaloid ya. Jadi dia spesifik menarik alkaloid si dietil ether. Nah, dilakukan sebanyak 3-4 kali. Fungsinya untuk apa? Karena untuk menghilangkan asam-asam lemak tadi ya. Asam-asam lemak tadi dia akan larut ke tempat asam-asam tadi, asam-asam lemak yang mengganggu, kemudian juga
Apalagi ya pengotor-pengotor yang lain yang sifatnya asam itu akan tertarik semua ke asam tadi. Nah, jadi di etil ether yang ini yang digunakan ini itu akan dibuang ya. Jadi tidak digunakan karena dia menarik senyawa-senyawa yang kita tidak perlukan. Kita mau inginkan cuma alkaloid saja gitu ya. Jadi asamnya hilang nih, kita nggak mau ambil, kita taruh begitu aja, terus kita buang ke tempat pembuangan. Nah, selanjutnya yang dilakukan pengocokan dengan corong pisah, kemudian lapisan dietil ether diambil dan dikumpulkan sebagai fraksi dietil ether yang mengandung asam lemak dan senyawa nonpolar yang lain. Nah, ini ya. Kemudian fase air dialkalisasi dengan Na2CO3 dan diatur pH 9-10. Nah, kan sudah tertarik nih asam lemaknya sama senyawa nonpolar lain. Jadi kan kita tidak mau adanya mungkin selain alkaloid ada flavonoid yang nonpolar atau juga klorofil ya. Biasanya kalau daun itu kan ya klorofil, terus kemudian senyawa-senyawa lain lah yang mengganggu gitu. Nah, kemudian si fase air ini dialkalisasi dengan Na2CO3. Dialkalisasi ini dibasahkan ya, dibasahkan sama sodium karbonat. Natrium karbonat ini ya, biasanya digunakan untuk dia bisa juga kita gunakan NaOH, tapi kebanyakan digunakan natrium karbonat ya. Dan nanti kita cek lagi pH-nya 9-10, apakah ini benar-benar basah gitu. Nah, kalau misalkan 7-8 masih netral, ternyata dia hijau ya, biasanya kan kalau basah dia agak biru, kebiru-biruan gitu di kertas lakmus. Nah, kalau netral itu warnanya hijau. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya pH-nya 7-8, ya kita tambahkan lagi Na2CO3-nya sampai dia sifatnya basah. Nanti si dietil ethernya itu diperoleh fraksi dietil ether yang mengandung alkaloid. Karena si alkaloidnya sudah tertarik sama si basahnya tadi. Nah, kemudian sisa fase air tadi yang senyawa-senyawa yang polar di dalam fase air dilanjutkan dengan kloroform. Di kloroform ngambil lagi nih, siapa tahu ada alkaloidnya. Jadilah fraksi kloroform. Nah, kemudian etil asetat juga karena dia semipolar, pasti dia bisa menarik senyawa-senyawa yang lain mungkin ya. Kalau kita mau uji aktivitas, kita selain punya alkaloid, ini kita mau uji flavonoid, steroid, terpenoid, dan sebagainya, itu akan ada di etil asetat, dan itu akan lebih mudah untuk pemisahannya menggunakan kromatografi. Nah, jadi nanti kan setelah fraksi di etil ether ada, CHCl3-nya ada, etil asetat ada, nanti kita bandingkan. Kita bandingkan dengan menggunakan KLT biasa, KLT komersial, ya, KLT komersial, dan itu nanti hanya dilihat saja berapa banyak senyawanya dari berapa spot yang ada gitu ya, dari spot yang ada. Nanti kalau dia ethernya banyak nih, berarti kita berhasil menarik alkaloidnya. Kalau kloroformnya masih ada juga bisa nanti kita lanjutkan pemisahannya. Kan itu jauh lebih mudah. Gitu. Dan kita bisa mengumpulkan senyawa-senyawa alkaloid yang dalam jumlah besar. Ya. Nah, kemudian itu tadi proses vaksinasinya. Sudah dapat fraksi alkaloid yang di etil ether, kloroform, etil asetat. Kita coba kita uji kualitatif tadi menggunakan KLT, yang mana yang paling banyak itu akan kita lanjutkan ke kolom. Nah, nanti dari kolom ini, nah ini secara garis besar, ini sampelnya ini akan diletakkan di atas sesudah ditambahkan stationary phase atau fase stasioner. Nah, fase stasioner ini artinya fase tetap, fase diam. Ya. Nah, fase geraknya itu pelarut ya, fase geraknya pelarut. Nanti si fase diamnya ini yang silika ini akan dihitung berapa jumlahnya sesuai dengan perhitungan ya, berapa rasionya berapa. Nanti diletakkan dulu semuanya di sini ya, menggunakan spatula atau dituang gitu boleh. Nah, di kolom yang besar ini, kemudian setelah itu kita tambahkan sampel kita. Nah, sampel kita ditambahkan, ya sampel kita tadi kita biasanya itu kita larutkan dulu sama pelarutnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan di etil ether, artinya kita bisa melarutkan juga menggunakan kloroform. Kita larutkan pakai kloroform, dia terlarut semua sampai habis. Ada perbandingannya, biasanya perbandingan sekitar 1:4, 1:3 ya, 1:4, 1:3 gitu. Jadi antara sampelnya dengan pelarutnya itu, jadi kalau sampel kita 1,
pelarutnya itu 3, jadi lebih banyak pelarut. Nah, setelah itu larut, kemudian kita sampelnya itu biasanya kita panaskan ya. Jadi dari yang basah tadi kita aduk terus di water bath, di atas water bath, hingga dia berbentuk nanti seperti kering, kayak pasir gitu ya. Sampai berbentuk pasir, pasir berwarna coklat biasanya. Nah, setelah itu ditaruh di atas dari yang silika gel tadi. Kemudian kita juga bisa tambahkan beberapa seperti silika yang bulat-bulat itu ya. Jadi silika untuk sepatu, biasanya kalau kalian tahu yang anti jamur itu, nah kalian bisa taruh juga jadi ditaruh di atas yang dari fase stasionernya. Setelah di fase stasionernya tadi silika gel biasa, ditambahkan silika yang bulat-bulat itu, kemudian ditambahkan ke sampel kalian. Nah, setelah itu baru ditambahkan fase geraknya, mobile phase-nya, diletakkan di atas kolomnya. Nah, jadi nanti kalau kalian mau mulai starting dari ininya untuk kolomnya, ini nanti kalian mulai tuangnya perbandingan berapa. Misalkan pertama itu dia menggunakan misalkan eneksan kloroform gitu. Misalkan fase geraknya eneksan kloroform, perbandingan pertama mungkin 9:1. Nah, 9:1, kemudian lanjut lagi 8:2. Jadi itu nanti dilihat dari senyawanya. Nanti kalau misalnya di 9:1 dia sudah nggak bisa narik, kita tingkatkan lagi kepelarannya 8:2 sampai akhirnya nanti 100%, didapatkan 100% si kloroformnya gitu ya. Kita gunakan kloroform 100% dan senyawanya bisa banyak di situ ya, di area situ. Nah, itu juga untuk meningkatkan laju dari kromatografinya ya. Jadi meningkatkan laju dari isolasi tersebut gitu. Tracing time-nya. Jadi ditambahkan untuk isolasi yang bertingkat tersebut. Ya, jadi kan ada 2 metode elusi ya. Ya, mungkin bahasa pasnya elusi. Meningkatkan laju elusinya. Jadi itu elusi itu kan ada 2 macam. Ada yang isokratik dan gradien. Nah, kalau yang isokratik itu menggunakan satu pelarut yang sama. Nah, tapi kelemahannya, kayak misalkan kita gunakan nih perbandingan cuma 9:1 tadi, kloroform etil asetat. Eneksan kloroform atau kloroform etil asetat 9:1, dua-duanya. Kemudian kita cuma tarik gitu aja. Artinya senyawa yang ada di 9:1 hanya itu saja yang tertarik. Tapi kalau kita gunakan gradien bertingkat, itu akan kita dapatkan variasi alkaloid. Jadi alkaloidnya nggak cuma satu tipe itu aja. Mungkin kalau di pelarut yang sama itu dapat alkaloidnya cuma 3 atau 4. Nah, tapi kalau misalkan gunakan pelarutnya lebih banyak, konsentrasinya lebih bermacam-macam, kita akan dapat variasi alkaloidnya mungkin bisa sampai 20 jenis alkaloid, sampai 20 sampai 30 alkaloid ya. Nah, terakhir pada saat kita mencuci semuanya, nah kita gunakan metanol atau etanol. Jadi dicuci sama metanol. Jadi dituang metanol semua, senyawanya habis ya. Dan setelah metanolnya sudah dielusikan ke situ, elusikan ke kromatografi kolom, kemudian nanti ditampung. Nah, terus yang si silika gel kita yang sama sampel ini jadi kering ya. Nah, setelah jadi kering tadi dibuang ke tempat sampah gitu ya, karena kita sudah dapat fraksinya. Jadi nanti fraksinya ini kita dapat misalkan 20. Nanti kita lihat lagi dari 20 fraksi yang pertama, fraksi 2, 3, kita lihat lagi polanya sebagaimana. Nanti setelah 1 sampai 20, kalau dia sama, ada yang sama, itu digabungkan. Mungkin, 1 sampai 2 nih sama nih, kira-kira pola kita gabungkan. 3 sampai 4, 5 sampai 6. Nah, itu untuk memudahkan pemisahannya selanjutnya. Jadi kita tidak terlalu banyak fraksi gitu ya, yang kita mau gunakan. Nah, jadi seperti itu untuk isolasi senyawa alkaloid menggunakan kromatografi kolom. Nah, ini ya sudah saya bahas tadi ya, ada 2 elusi. Nah, isokratik pelarut dengan komposisi yang sama, dan gradien menggunakan pelarut dengan komposisi atau kepolaran yang berbeda-beda. Nah, jadi beda konsentrasi, beda kepolaran juga. Nah, di situ elusi gradien. Kemudian proses isolasi senyawa alkaloid dengan cara gradien. Jadi seperti yang saya katakan,
yang diambil gradien tadi, keuntungannya apa. Nah, ini untuk pembuatan cara gradiennya. Nah, jadi dimasukkan terlebih dahulu fase diam berupa alumina. Nah, kebetulan saya tugas belajarnya di Ceko, jadi fase diam itu tidak hanya silika gel, karena di silika gel ini kan di Indonesia banyak silika gel ya. Jadi kalau di Ceko itu banyak alumina atau namanya aluminium oksida ya, Al2O3 bahasa kimianya. Nah, itu dengan perbandingan 60:1 terhadap ekstrak. Jadi 60 aluminanya satu aja bagian dari ekstraknya. Dan ditambahkan silika gel disaktifasi 6% H2O. Jadi kalau di sana itu ada silika gel untuk mengaktifasi airnya. Jadi dia kurang air. Kalau silika gel yang biasa itu dia 100% masih ada mengandung airnya. Jadi ini 6% air itu tidak ada. Nah, kemudian dengan perbandingan 1:50 ke dalam kolom kromatografi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ditambahkan triturasi berupa campuran absorben, alumina, dan ekstrak yang dilarutkan dengan pelarut dengan perbandingan masing-masing 4:1. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, aluminanya 4, ekstrak kita 1. Nanti dilarutkan sama pelarut yang kita gunakan. Misalkan dia larut, kalau itu kan larut di non-polar, berarti kita bisa gunakan kloroform, etil asetat juga bisa, tapi terlalu polar. Jadi biasanya sih kloroform ya, gunakan kloroform. Cuma kekurangannya kloroform itu dia toksik ya, jadi kita gunakan hanya untuk melarutkan saja. Kalau kita gunakan untuk eluen, itu bahaya sekali karena dia menguapkan. Cuma untuk pemisahannya juga bagus gitu. Cuma efek sampingnya itu toksik ya. Nah, kemudian ditambahkan eluen atau fase gerak dengan gradien kepolaran mulai dari non-polar hingga polar. Contohnya 2,5% kloroform dalam petroleum ether. Nah, ini contoh yang saya pernah gunakan ya, 2,5% kloroform dalam petroleum ether, dilanjutkan dengan 5% ya, 5% kloroform dalam petroleum ether, dan 10% kloroform dalam petroleum ether hingga 100% kloroform. Jadi dia bertingkat, 2,5%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, terakhir 100%. Nah, itu di dalam petroleum ether. Petroleum ether ini dia termasuk bahan pelarut yang murah ya, murah dan dapat terjangkau gitu, harganya terjangkau, dia juga berlimpah ya. Nah, kemudian selain itu ya seperti aneksan juga bisa digunakan juga, dia melimpah juga. Kemudian sisa alkaloid yang tertinggal dalam sampel ditambahkan dengan metanol dalam kolom kromatografi. Nah, jadi sisa alkaloid yang tertinggal dalam sampel ditambahkan dengan metanolnya. Metanol itu adalah mencuci akhirnya ya. Jadi setelah 100% kloroform sudah selesai nih. Nah, terus kita sudah dapat semua senyawanya, kita susun ya, kita urutkan gitu semuanya. Oh, ternyata ada metanol. Yang terakhir metanol, nah itu kita tarik semua di metanol. Jadi metanol itu dia juga mengambil senyawa yang kalau bisa dikatakan senyawa pengotor juga ada di situ ya, karena dia kan sifatnya cuci semua kan, polar-polar semua senyawa yang ada gitu. Jadi untuk pemisahannya juga agak susah karena kita mesti misahkan berkali-kali untuk menghilangkan pengotornya. Tapi kalau kita ingin pisahkan bisa, gitu. Senyawa yang kita inginkan di dalam metanol, senyawa sisa senyawa alkaloid yang ada di metanol tadi, ini kita juga bisa cek gitu, apa saja yang terdapat di dalamnya. Gitu. Tapi kalau setelah kita gunakan di ether itu menurut saya sudah cukup karena dia lebih bersih ya, hasilnya senyawanya lebih bersih. Nah, ini contoh yang saya lakukan di sana sebenarnya. Jadi hasil pengelompokan senyawa alkaloid dalam kromatografi lapis tipis. Nah, kalian sudah praktikum KLT belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi udah ngelihat yang 20x20 tapi bentuknya kertas. Halo? Kalian udah pernah lihat yang ini nggak, apa? Dia kertas KLT
yang belakangnya itu aluminium, terus dia putih, terus dia bentuknya kayak segi 4 kotak. Sudah pernah lihat. Sudah pernah ya? Oke, oke. Nah, jadi itu dibagi dua ya. Jadi tingginya itu 10, lebarnya 20 cm. Nah, 10 cm kali 20 cm itu untuk kita melihat hasil pengelompokan senyawa. Itu biasanya bisa muat fraksi 1 sampai sini 1 sampai 12 ya. Nah, jadi dia biasanya selisihnya ini jarak spasinya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Nah, jadi di sini sekitar 1 cm ya. Jadi kita garis 1 cm, 1 cm masing-masing. Kemudian spasinya 0,5 masing-masing dari fraksi. Nah, jadi tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dia nanti akan menumpuk ya senyawanya. Jadi setelah kita gunakan, nah ini disebut dengan eluent, pencampuran. Jadi saya gunakan kemarin itu adalah sikloheksan, etil asetat dengan metanol dengan perbandingan 65 banding 35 banding 5 ya. Nah, ini persentase masing-masing rasio dari masing-masing pelarutnya ya. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam chamber si pelarutnya, kemudian saya taruh ininya hasil potongannya, dan tentunya saya sudah goreskan yang dari masing-masing vial tadi ya, dia bisa ada di dalam vial. Nah, itu saya goreskan ke sini untuk mengecek senyawanya apa saja yang terdapat di dalam fraksi masing-masing fraksi. Nah, jadi berapa jumlah senyawanya? Nah, kalau ke sini kan kelihatan, oh ini yang nomor 2 ini sudah kelihatannya 1 aja spotnya, tidak ada bercampur dengan yang lain. Oh, berarti bisa dikatakan dia senyawa murni. Di fraksi 1 ini